sehat untuk kita semua. Banyak orang tua yang saat ini merasa pusing dalam mendampingi putra-putrinya dalam belajar online atau daring, atau bisa dikatakan dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, saat ini saya akan berbagi bagaimana caranya menghadapi PJJ ini agar tidak menakutkan, agar tidak membuat Bapak Ibu pusing. Karena saat ini jujur saja, ketika anaknya pusing, Bapak Ibu juga ikut pusing. Nah, terlebih ini dirasakan bagi putra-putri Bapak Ibu yang masih SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 juga. Bahkan ada juga kelas 5, kelas 6 juga Bapak Ibu ikut pusing. Namun pusingnya Bapak Ibu lebih pusing ibunya. Mengapa? Karena ibu yang mendampingi dalam PJJ, dalam online, dalam daring. Nah, namun demikian, tenang ibu-ibu. Saya akan berbagi tips bagaimana mendampingi putra-putri ibu-ibu ini agar sukses dalam menghadapi pembelajaran daring atau PJJ. Ya, kalau disingkat adalah Mami Pepen Dorong Harga. Ada apa dengan Mami Pepen Dorong Harga ini? Mami Pepen Dorong Harga itu singkatannya apa? Singkatannya Ma, harus mandiri. Kemudian Mi, mintalah program pembelajaran. Pepennya berikutnya lagi apa? Pendampingan. Ya, selain pendampingan ini ada pengawasan. Bagaimanapun juga orang tua perlu pengawasan. Tidak hanya itu. Mami Pepen dorong. Dorong artinya memberikan motivasi. Ya, memberikan dorongan. Kemudian apa? Setelah kita dorong, anak berhasil, berikan penghargaan atau reward. Oke? Jadi kalau disingkat, Mami Pepen dorong harga. Ya, Ma pertama adalah mandiri. Apa artinya mandiri? Dalam pembelajaran yang paling penting adalah kemandirian anak. Pastikan anak itu yang belajar, bukan orang tua. Jadi kalau anak itu yang belajar, ya segala sesuatunya bisa dikatakan anak yang persiapkan. Tapi permasalahannya bagaimana kalau anak itu masih kecil? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, apakah itu bisa mandiri? Jawabnya ya. Jawabnya tidak. Mandiri dalam hal apa? Mandiri dalam hal yang kecil memang harus diberikan. Contohnya, ketika PJJ, nah, pastikan anak itu mempersiapkan peralatan belajarnya sendiri. Tidak hanya itu, anak disuruh mempersiapkan buku paketnya, disiapkan, kemudian laptopnya disiapkan. Kalau pakai laptop, kalau pakai handphone, siapkan handphonenya. Walaupun anak seusia mereka, mungkin anak kelas 1 SD belum bisa buka handphone atau laptop, tapi usahakan anak tersebut harus melakukannya. Nah, berikutnya lagi, kemandirian. Nah, tidak hanya itu kemandiriannya. Dalam permasalahan PJJ itu ada lagi, yaitu berkaitan dengan tugas-tugas. Nah, mandiri dalam hal apa? Mandiri dalam mengerjakan tugas, dalam menyelesaikan tugas, itu juga tidak kalah penting. Karena banyak sekali permasalahan dalam PJJ, dalam KPM secara online, anak-anak tidak mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Akhirnya apa? Guru yang stres. Jadi orang tua stres, siswa stres, guru juga stres. Nah, bagaimana meminimalisasi agar guru tidak stres, orang tua tidak stres, anak juga tidak stres? Nah, caranya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ketika guru memberikan tugas, pastikan segera diselesaikan. Nah, kemungkinan nanti anak, tidak bisa menyelesaikannya. Kemudian kalau itu berupa tugas itu ada temponya yang panjang. Ada 2 hari, 3 hari, 4 hari. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya
Setiap pertanyaan-pertanyaan usahakan pertama cari di buku paket. Nah, kalau di buku paket tidak ada, boleh dong cari di internet, boleh. Contohnya seperti apa kalau cari di internet? Cari artikel yang berkaitan dengan tugas-tugas itu, atau bisa di Brainly atau di Quizku. Ketika tugas diberikan oleh guru, artinya apa? Bisa diselesaikan dengan cara apapun, tidak mencontek jawaban teman. Misalkan tanya kepada teman, apakah boleh? Ya boleh saja. Kemudian diskusi dengan teman, apakah boleh? Ya boleh saja, karena apa? Tugas. Nah, kalau dulu sering terkenal dengan belajar kelompok. Nah, boleh juga belajar kelompok. Nah, karena saat ini masa pandemi, ya mungkin ada grup kelompok, grup WA kelompok. Apakah itu boleh? Boleh-boleh saja. Nah, kebanyakan tugas-tugas yang tidak terselesaikan karena ketika anak menghadapi permasalahan tidak ada solusinya. Nah, ini tadi solusi yang saya sampaikan. Cari di internet, cari di buku, cari narasumber, atau tanya kepada siapa. Bentuk kelompok belajar, bentuk WA grup untuk menyelesaikan tugas, itu salah satu solusinya. Karena permasalahan dalam PJJ online itu yang paling banyak ini, yang paling mendominasi adalah tidak tepat pengumpulan tugas. Kemudian apalagi terlambat kalau di sana dalam PJJ itu ada Zoom. Nah, dia tidak mengikuti Zoom atau dia tidak merespon informasi. Ya. Berikutnya lagi adalah MI. MI itu apa? Minta program pembelajaran. Program pembelajaran yang tujuannya adalah memberikan gambaran apa yang dilakukan guru selama 1 semester. Nah, kalau kita mengetahui apa yang akan dilakukan guru dalam 1 semester, apa yang akan dilakukan guru pada tatap muka pertama, kedua, apakah itu ada penyampaian materi, apakah pemberian tugas, apakah ulangan. Nah, ini memudahkan bagi orang tua untuk membimbing. Kita sebagai orang tua tidak selamanya bisa mendampingi atau bisa memantau setiap hari. Nah, dengan adanya program pembelajaran ini memudahkan orang tua memantau siswa. Nah, yang berikutnya apa? PPEN. PPEN pertama adalah pengawasan. Bagaimanapun juga orang tua harus mengawasi. Apalagi anak SD harus diawasi. Karena apa? Kalau tidak diawasi, anak bisa main kesana kemari, bisa jalan kesana kemari. Akhirnya apa? Tidak terjadi pembelajaran yang kondusif. Keberhasilan belajar memang ditentukan dari orang tua juga. Nah, kalau kita mengawasi dengan baik, maka hasilnya juga baik. Ya, jadi pengawasan sangat penting. Berbeda dengan anak SMP atau SMA. Anak SMP atau SMA sudah mandiri, namun demikian peran orang tua harus tetap mengawasi. Pengawasan itu penting. Karena bisa juga saat PJJ guru menyampaikan lewat Zoom meeting, tetapi apa yang dilakukan anak tidak tahu. Guru bingungan juga. Nah, berikutnya lagi, selain pengawasan adalah pendampingan. Pendampingan ini juga sangat perlu. Kalau di SD ada istilah, kalau siswa belajar, yang sekolah itu siapa? Yang sekolah itu orang tuanya. Mengapa? Karena kalau anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, justru orang tuanya yang ikut Zoom meeting. Yang aktif adalah orang tuanya. Karena apa? Anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 ini tidak bisa menyelesaikan sendiri. Buka laptop sendiri aja belum mampu. Jadi inilah pusingnya orang tua. Dia harus mendampingi dari jam pertama sampai jam terakhir dalam pembelajaran. Gimana sekarang agar orang tua itu tidak pusing? Nah, salah satunya cara tadi harus mengetahui program pembelajaran tadi. Nah, dengan mengetahui program pembelajaran itu, orang tua tahu persis. Kadang orang tua disibukkan dengan kegiatan arisan. Orang tua disibukkan dengan kegiatan bekerja.
Orang tua disibukkan dengan kegiatan misalkan memasak, mencuci. Kegiatan rumah tangga sangat banyak. Inilah yang membuat orang tua jadi pusing. Nah, berikutnya lagi. Dari Mami Pepen dorong harga. Sekarang dorong. Dorong itu apa artinya? Sebagai orang tua harus memberikan dorongan bagi anak-anaknya. Tidak hanya orang tua, guru juga memberikan dorongan atau memberikan motivasi. Bagaimana agar anak itu mau belajar dengan bersemangat. Mungkin kalau gurunya memberikan materi yang menarik, tapi bagi orang tua, pendampingan, memuji, itulah sebuah motivasi. Oke, selanjutnya. Yang terakhir, harga. Harga artinya apa di sini? Harga itu memberikan penghargaan atau reward kepada siapa? Kepada anaknya, Bapak Ibu. Nah, anak yang sudah berhasil maka diberilah sebuah penghargaan. Penghargaan itu berupa apa saja, Bapak Ibu? Penghargaan itu banyak sekali macamnya. Satu contohnya, ketika anak sudah menyelesaikan sebuah pembelajaran atau sudah berhasil menyelesaikan PJJ, atau bisa juga nilainya bagus saat ulangan atau naik, misalkan naik kelas, maka berilah penghargaan berupa apa? Bisa juga diberikan mainan kesukaan atau barang kesukaan, atau bisa juga Bapak Ibu bisa ajak jalan-jalan, ajak makan yang membuat anak senang. Tidak hanya itu, banyak. Misalkan kalau kebutuhannya handphone, berikan handphone baru, apakah salah? Boleh saja, kan menunjang untuk pembelajaran. Nah, berikutnya lagi, tidak menutup kemungkinan tambahkan uang sakunya. Tapi ketika memberikan tambahan uang saku, pastikan penggunaan uang saku itu harus benar. Jadi itulah tips atau trik untuk menghadapi PJJ online yang membuat orang tua jadi pusing. Jadi ingat lagi, sekali lagi, Mami Pepen dorong harga yang membuat Anda tidak pusing lagi.